Halo teman-teman, selamat datang lagi di bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang, wah gila sih ini. Sebuah cetak biru psikologis yang dalam banget. Yang ternyata tersembunyi di balik salah satu peristiwa sejarah paling ikonik. Kita bakal bahas surah ke-105, yaitu Al-Fil, puncak pengendalian ego. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bahas dari sudut pandang sejarah biasa. Kita akan lihat ini dari kacamata yang mungkin belum pernah kalian bayangin sebelumnya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kalian ngerasa ego kalian tuh lagi gede-gedenya? Sebesar gajah gitu loh. Berat, dominan, dan rasanya siap nginjek-nginjek siapa aja yang berani beda pendapat sama kita. Ayo ngaku aja, kita semua pasti pernah kan ngerasain ini? Nah justru persis banget masalah inilah yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Jadi gini, di bedah materi kali ini, kita butuh sedikit pergeseran paradigma. Kita akan geser fokus dari sejarah fisik tentang pasukan Abrahah yang nyerang Mekah ke sebuah metafora internal. Al-Fil, atau si gajah ini, kalau ditarik ke ranah refleksi diri, itu sebenarnya adalah simbol dari puncak pengendalian ego. Ini tuh tentang gimana kemampuan kita buat naklukin gajah kesombongan di dalam diri kita sendiri. Sebelum gajah itu ngamuk dan ngancurin kedamaian batin kita sendiri. Oke, coba perhatiin tabel ini. Kita jadiin ini sebagai peta jalan spiritual kita ya. Lihat deh betapa pasnya sejarah fisik ini sama perjuangan batin kita. Pasukan bergajah itu ibarat ego kita yang lagi arogan-arogannya. Terus Ka'bah yang diserang, itu hati kita yang suci dan tenang. Nah, burung ababil itu ngelambangin pertolongan tak terduga dari Allah, dan batu tanah liat itu simbol kerendahan hati. Terus gimana dengan daun yang dimakan ulat? Itu hasil akhirnya teman-teman. Ego yang akhirnya hancur lebur dan kehilangan kekuatannya. Make sense kan? Masuk ke bagian pertama nih, gajah di dalam diri kita. Ayat pertama ini nanya ke kita, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhan mau bertindak terhadap pasukan bergajah? Coba bayangin, sebuah kekuatan yang buta, nggak bisa dihentiin dan benar-benar merusak. Ayat ini tuh kayak nyuruh kita buat benar-benar melek. Visualisasiin ada pasukan raksasa, bersenjata lengkap, jalan dengan suara bergemuruh. Makin lama makin dekat ke ruang paling sakral di dalam diri kalian. Merinding nggak sih? Dan yang bikin merinding serangan ini tuh nyatanya terjadi di dalam diri kita setiap hari loh. Pas kalian lagi emosi banget, pengen ngerendahin orang lain, atau ngerasa paling bener sedunia, sadar nggak? Itu sebenarnya pasukan gajah yang lagi baris nyerang kedamaian dan niat suci di Ka'bah batin kalian. Ego ini datang bawa persenjataan lengkap buat bikin kita ngerasa di atas angin. Tapi ada tapinya nih, Allah itu nggak pernah tinggal diam. Dia pasti bakal ngebela hati yang tulus pas lagi dikepung sama arogansi kayak gitu. Lanjut ke bagian kedua ya. Tipu daya ego. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Nah, ini dia. Ini bukan cuma soal adu otot atau kekuatan kasar. Ini tuh perang psikologis. Garis bawahin kata sia-sia di ayat ini. Ego kita itu pinter banget, licik malah. Dia punya rencana-rencana rumit buat nyabotase sisi baik kita. Dia bakal bisikin kalau kita tuh nggak bakal bisa berubah, atau ngebujuk kita kalau kita berhak kok buat balas dendam. Tapi tahukah kalian, semua skenario rumit itu bakal langsung runtuh dan sia-sia total pas kita milih buat berserah diri. Jadi poin krusialnya di sini adalah, kalian nggak akan pernah bisa mademin api pakai bensin, ya kan? Ngelawan amarah pakai amarah itu nggak pernah dan nggak akan pernah berhasil. Itu ibarat ngasih makan si gajah biar makin gede. Satu-satunya cara ampuh buat ngagalin tipu daya itu ya dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, burung ababil dan tanah liat. Di ayat ketiga disebutin, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Coba deh kita ubah mindset kita soal pertolongan ilahi. Bantuan dari langit itu jarang banget bentuknya kayak pasukan raksasa superpower yang turun buat adu jotos sama si gajah. Gak gitu konsepnya. Solusinya itu justru seringkali datang dalam bentuk sesuatu yang kecil, membumi, datangnya keroyokan dari arah yang gak kita sangka-sangka, dan jumlahnya masif banget. Nah, burung ababil versi internal kita ini tuh kayak intervensi spiritual. Dia nyusup masuk ngelewatin tembok tebal ego kita, terus nyerang tepat di titik yang paling kita butuhin. Bentuknya kayak gimana? Bisa aja tiba-tiba kalian nangis pas nyadar kesalahan kalian. Atau lewat teguran-teguran kecil di kehidupan sehari-hari yang bikin kesombongan kalian langsung luntur seketika. Bener-bener di luar dugaan kan? Terus di ayat keempat, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat. Nah, perhatiin senjatanya. Bukan batu granit, bukan besi, apalagi bom, tapi tanah liat, teman-teman. Ada makna material yang dalam banget di sini soal hakikat kita sebagai manusia.
Ini ngegambarin kontras yang luar biasa brilian. Di satu sisi kita punya ilusi ego, si gajah yang merisik, merusak, dan cuma modal nafsu. Di sisi lain, kita punya realitas kerendahan hati yang super tenang dan membumi yang disimbolin lewat tanah liat. Coba ingat-ingat lagi, dari mana sih kita diciptain? Dari tanah kan? Pas kita sadar kalau kita tuh nggak lebih hebat dari orang lain, bahwa kita cuma hamba yang nggak punya apa-apa tanpa Tuhan, wah itu dia. Itu adalah senjata pamungkas paling mutlak buat ngeruntuhin arogansi sebesar apapun. Oke, masuk ke bagian 4. Kehancuran kesombongan. Lalu, dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sekarang bayangin deh apa yang terjadi pas batu tanah liat alias kerendahan hati tadi ngehantam kesombongan kita. Coba bayangin visual sehelai daun yang habis dimakan ulat. Daun itu jadi bolong-bolong, benar-benar rapuh, bentuk aslinya hilang, dan benar-benar terlucuti dari semua kekuatan dan keindahannya. Dan teman-teman, itulah sebenarnya core atau tujuan utama dari bedah materi kita hari ini. Kita itu bukan lagi nyoba buat ngehancurin eksistensi diri kita ya, bukan. Tapi kita lagi ngosongin kesombongan itu sampai dia jadi serapuh daun bolong tadi. Begitu ego ini jadi nggak berdaya, kehilangan taringnya, nah di titik itulah kedamaian sejati baru bisa benar-benar tumbuh subur di dalam Ka'bah hati kalian. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5. Gimana sih cara menaklukkan sang gajah? Terus prakteknya gimana nih di kehidupan nyata? Masa cuma jadi puitis-puitisan aja? Tenang, ada 6 langkah ampuh yang bisa jadi formula pertahanan spiritual harian kalian. Pertama, kenali serangannya. Pas kalian mulai ngerasa panas, marah, egois, sadarin, wah gajahnya lagi lari nih. Kedua, stop. Jangan lawan ego sama ego. Mending mundur teratur dari perdebatan yang gak ada ujungnya. Ketiga, minta tolong sama Allah. Karena jujur aja, kita gak bakal kuat ngawan gajah sendirian. Keempat, lempar batu tanah liatnya. Ingat lagi deh, kita ini asalnya dari mana. Kelima, telan tuh gengsi. Beraniin diri buat minta maaf, atau ya udah sih ngalah aja. Dan yang keenam, nikmatin hasilnya. Rasa damai yang datang pas kalian udah gak diperbudak sama keharusan buat selalu bener itu, sumpah indah banget rasanya. Di layar sekarang ada satu doa yang benar-benar ngerangkum semua yang udah kita omongin dari awal. Coba kita resapin bareng-bareng ya. Ya Allah, hancurkanlah gajah dalam diriku, jangan biarkan egoku merusak Ka'bah hatiku, lempari aku dengan batu tanah liat kerendahan hati, jadikanlah aku seperti daun yang hancur, tidak berarti di hadapanku sendiri, tetapi berarti di sisimu karena ketundukanku. Wow, ini tuh bukan cuma sekedar doa, tapi sebuah statement kepasrahan yang powernya luar biasa. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan tajam yang pengen saya titipin buat kalian renungin. Kita ini diciptain dari materi yang paling bawah, tanah liat yang sederhana. Terus, kenapa kita sering banget ngebiarin ilusi seekor gajah raksasa ngobrak-ngabrik ruang paling suci di dalam hati kita? Yuk, mulai sekarang singkirin gajah itu, temuin lagi kerendahan hati kalian, dan rebut balik kedamaian batin yang emang udah jadi hak kalian. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini. Sampai ketemu di pembahasan seru selanjutnya.